Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat-sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan kita dengan budidaya ikan nila merah Bangkok atau nila merah. Hari ini saya kedatangan tamu sahabat kita. Nanti saya akan sampaikan ya. Sahabat kita yang dari netizen juga, tahu dari channel YouTube kita, Mas Bro. Beliau ingin budidaya ikan nila merah Bangkok atau disebutnya nila merah, Mas Bro. Dia adalah salah satu sahabat yang melihat dari konten kita, karena konten kita kan selama ini edukasi untuk berbagi untuk ke para petani. Mudah-mudahan ya kan, edukasi yang kita berikan buat para sahabat-sahabat semuanya berguna buat sahabat-sahabat semuanya untuk lebih semangat lagi berbudidaya ikan seperti itu. Nah, hari ini saya juga kedatangan orangnya nih. Assalamualaikum Mas, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bang. Gimana kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah baik. Mas sehat. dari Jawanya di sini Mas? Oh, kebetulan saya dari Pemalang. Pemalang. Mas sebutin namanya siapa Mas? Nama saya Rianto. Rianto. Oh. Nah, Mas Rianto ini datang ke Kolam Nilano ini karena ngeliat dari YouTube kita Mas ya? Betul. Nah, intinya Mas Rianto ini datang kemari untuk apa, belajar atau apa Mas? Ya, saya kesini kepingin ngelihat kolam, ngelihat ikan sambil sharing, belajar ya. Iya, ya, Pastinya siap. pasti belajar budidaya ikan Nila Bangkok ya? nila Bangkok di sini, Bang. Mas ngeliat dari mungkin pas ngeliat program-program kita Mas ya, jadi ketertarikan sampai datang ke kolam sini Mas ya? Betul, betul. Memang saya udah ada rencana ini kepingin belajar ke sini kok, ini baru sekarang waktunya bisa, alhamdulillah bisa ketemu. Oh, sudah. Sama suhunya. Mas, intinya gini ya, sahabat kita nih kan baru kenal dari YouTube, terus dia datang ya kan, ingin belajar di kolam, apalagi dia ingin melebarkan sayap untuk budidaya azolla, lemna, wolfia dengan mata lele. Tanggapan Mas seperti apa sih Mas? Kalau tanggapan saya sangat senang sekali. Jadi mau belajar langsung. Kita di sini bukan pinter, tapi kita sharing yang terbaik. Oh gitu ya. Karena ya terus terang pakan ini kan semakin tahun, semakin bulan, semakin hari itu naik terus. Jadi gimana caranya? Ya kita Mas Arianto tadi pakan itu kita pakai alternatif. Oh gitu ya. Setuju sekali. Oh gitu. Karena ya secara otomatis dengan pakan alternatif saat ini saya sudah mencapai HPP ikan itu di 18.000. Wah, mantap Kalau Mas ya. kita bisa dengan pelet terus ditambah pakan alternatif bisa di HPP 15.000. Itu kan berarti kan yang pelihara ikan itu kebagian. Jadi nggak kebagian capek, tapi kebagian hitung duitnya lah ya. Betul sekali. Mas, tanggapan Mas pas datang ke kolam ini seperti apa Mas? Sudah ngeliat seperti ini. Tadi kan diajak jalan-jalan dengan Mas Arianto, ngeliat istilahnya pembibitan yang di atas. Seperti apa Mas tanggapannya? Kebetulan suasananya sangat indah sekali. Terus lihat ikannya, dilihat dari pertumbuhannya juga luar biasa sangat. Oh gitu. Jadi saya berpikir dengan budidaya ikan nila merah ini kita bisa berkreasi untuk menekan terutama di pakannya itu kayaknya akan lebih menguntungkan gitu. Iya. Apalagi saya dengar tadi ingin belajar istilahnya di pakan alternatif ya Mas ya. Betul. Mau dikembangbiakan ke daerah mana, Jawa ya? Pemalang ya. Rencana mau bawa apa ntar Mas dari kolam Nilano nih? Wolfia. Saya mau bibit. Wolfia ya, karena udah sampai sini kan kita udah bilang kalau sudah sampai sini nggak usah beli Wolfia atau lemna itu. Kita kasih gratis ya Mas? Gratis. Karena biasanya pembibitan itu kan nggak lebih dari 1 kilo, nanti bisa berkembang luas, kolam full. Enggak, gini loh Mas, yang saya tadi sampai dapat kabar Mas ini nyari alamat kita sampai muter-muter katanya. Biasanya kan komunikasi nih. Ya. Kok nggak ada komunikasi? Bingung nih siapa ya?
Ya alhamdulillah namanya jodoh kan. Ya, karena gini Mas, intinya beliau niat istilahnya ingin berbudidaya, istilahnya yang lebih mantap lagi. Saya dengar katanya saya harus belajar ke suhu. Kan suhu di atas suhu masih ada lagi Mas ya? Masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Mas, Mas di kampung itu kolamnya berapa sih Mas yang akan dipersiapkan itu? Oh ini baru apa namanya, baru wacana. Wacana, tapi sedikitnya sudah ada. Ya mungkin 1, 2, 3 kolam sudah ada. Tapi ini kita belajar dulu. Nanti insya Allah rencananya ya kita sambil bertahap lah, bertahap. Jadi persiapan pensiun intinya beliau mau persiapan pensiun. Nggak mungkin lah kita mau belajar bekerja ke orang terus, tapi kita nanti jadi bos di kolam kita sendiri. Ya, yang kita tarik benang merah gini Mas, kan beliau kan pensiun ini kan ntar pensiunan dari apa Mas? Mas, tolong Mas istilahnya mau pensiunan dari apa nih Mas? Kebetulan saya itu untuk saat ini kerja kita di di perusahaan peternakan juga. Kelihatannya kok peternakan ayam sudah bukannya udah bosen, tapi saya sudah lama sekali saya kepingin mencoba dunia lain. Oh ya, intinya mencari keberuntungan ya Mas. Salah satunya. Tujuannya yang kedua emang persiapan pensiun itu emang perlu. Iya. Saya juga waktu itu saya juga belajar di sini. Ya yang mau datang ke sini belajar silakan, karena kita kan mau Sabtu Minggu emang stay di sini. Kalau hari Senin sampai Jumat emang kita kerja di Depok. Jadi banyak yang mau ke sini saya arahkan ke sini. Iya, kalau di Depok kan ketemunya maghrib. Ya, karena gini Mas ya, kalau kita ulangin, karena kalau ngeliat edukasi-edukasi yang kita berikan di YouTube itu, kita memang fakta dan real ya Mas. Kalau ingin belajar, monggo ya Mas ke kolam. Terus kalau memang istilahnya ingin budidaya azolla, lotelemna, kita kasih gratis ya Mas. Langsung, dan kita juga langsung praktekkan ke lapangan yang bawah itu, bahwa ya budidaya itu, lemna azolla itu nggak serumit yang dibayangkan. Iya, betul. Nah, ternyata kan, ternyata sawah dialirin aja. Jadi. Iya. Dan itu harganya kalau kita mau jual kiloan lumayan. Apalagi untuk pakan sendiri kan luar biasa. Karena gini Mas, yang harus kita jelaskan juga buat para netizen, bukannya kita nggak banyak permintaan azolla yang minta dikirim sampai keluar kota Mas ya? Iya. Karena kalau kita kirim keluar kota itu resikonya memang agak tinggi. Tingkat kematiannya udah pasti Mas ya? Pasti. Udah kematiannya pasti ya. Kalau untuk Jabodetabek ya kita datang aja kemari ke kolam Mas ya. Ke kolam kita kita kasih gratis segala macam. Pokoknya ya kita servis ya Mas ya. Intinya kita kasih yang terbaik lah. Mas silakan, ada yang mau disampaikan lagi buat sahabat-sahabat semuanya? Udah ngeliat perkembangan ikan ini seperti apa? Apa sih ya, paling begini, ternyata ketika kita di budidaya ikan itu katanya itu nggak menguntungkan, tapi dengan konsep dengan manajemen yang sudah dijalankan Pak Sarianto itu dengan pakan alternatif, kelihatannya itu kok sangat menggiurkan, jadi tambah semangat. Mudah-mudahan perikanan tetap maju. Ya, sering gini Mas, karena budidaya ikan itu kan salah satu ketahanan pangan buat NKRI, jadi ngebantu pemerintah Mas. Makanya ya doa terbaik lah buat para petani ya Mas ya. Sepakat. Khususnya istilahnya petani-petani ikan lah tetap semangat. Ya mudah-mudahan juga pemerintah bisa melihat ya Mas ya, melihat ya mudah-mudahan juga pakannya agak turun-turun dikit lah ya kan. Selama ini kan petani keluhannya di pakan doang kan Mas. Itu. Ya, hampir secara umum. Secara umum ya. Ya mudah-mudahan lah. Kalau ngelihat YouTube kita Pak, tolonglah buat para petani Pak ya, khususnya buat pakannya itu agak turun lah seperti itu. Mas, prediksi sekitar berapa ini Mas yang akan Mas piara di rumah ini ikan ini? Rencananya, ada rencananya? Kebetulan kemarin saya sudah coba sekitar mungkin belajar piara burayak sekitar 50.000, tapi ternyata gagal. Jadi ini saya tambah penasaran. Mudah-mudahan dengan saya pulang dari sini udah saya dapat ilmu yang yang banyak, saya bisa aplikasikan gitu. Siap, intinya bisa. Kalau memang Mas nanti udah berhasil, bisa berbagi lagi buat para sahabat-sahabat juga Mas ya. Iya betul. Banyak nanti bisa kita tetap tular itu ilmu. Iya gitu. Banyak yang memakai makanan alternatif. Iya. Amin. Oke Mas, sampaikan aja buat para netizen kita Mas, kalau untuk datang ke kolam
ya buat sahabat-sahabat saya dari Sabang sampai Merauke yang mau belajar di budidaya ikan, silakan. Kalau mau hari Sabtu Minggu kita sharing sama sambil praktek, silakan ke sini. Datang ke kolam Mas ya? Ada pungut biaya dan kita sediakan saung di sini. Jadi silakan langsung datang sendiri. Dan yang mau budidaya lemna atau wolfia azolla, silakan itu langsung ke sini. Jadi kita bisa praktek dan bisa melihat langsung. Betul. Jadi tidak ada hoax bahwa ini tidak ada. Silakan langsung praktek dan kita tidak ada pungut biaya. Siap. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya, tadi gambaran langsung dari Mas Haryanto. Seperti itu, kalau yang mau datang ke kolam silakan datang Mas Bro. Yang mau belajar budidaya ikan, nanti pun ya. Ini saungnya, vilanya kayak gini Mas Bro. Buat sahabat-sahabat semuanya tetap semangat ya. Hari ini tetap masih saya ikutin kegiatan-kegiatan beliau nih. Per kilo. Tapi kalau untuk misalnya untuk kekebalan tubuh sudah pernah mencoba misalnya pakai probiotik, maksudnya pakai? Oh, kita udah pernah. Udah pernah. Kita pakai apa namanya garam krosok, tapi kita betul herbal. Oh, herbal. Ini ada kekebalan tubuh sendiri, kita buat sendiri. Buat sendiri ya. Bahannya berkebalannya herbal semuanya. Jadi nggak perlu yang dijual di pasar itu ya, yang obat-obat kita nggak ada ya. Vaksin juga nggak masuk di sini. Kita sama sekali tidak ada alami ya. Yang masuk. Betul. Nanti kalau sampai mau belajar buat proses itu di kampung banyak semua. Ada di video saya itu dari nol itu buat. Sampai pernah dibelit itu. Gara-gara saya itu di YouTube saya tadi itu, saya naikkan lagi. Ini saya nggak ada yang namanya dikasih untuk bisa naikkan lagi, diterima sama YouTube. Pertama di hak cipta ini banyak yang melaporkan. Kenapa saya bilang ini kan real produksi saya juga mengganggu orang. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya, makasih banyak udah ngikutin perjalanan kita hari ini. Doa terbaik buat kita semuanya. Tetap semangat Mas Bro, jangan lupa tonton video kita sampai habis Mas Bro, karena banyak edukasi-edukasi yang kita berikan buat khususnya buat para sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan video-video kita ini bisa